Ya, Rami ya. Iya, Kemarin belajar apa? Belajar keliling, menghitung keliling. iya, Iya, menghitung keliling enggak, ya. Belum. belum, Oh, kemarin nggak menghitung keliling. enggak. Kemarin berarti menghitung apa? Kemarin Rami. Eh, Coba sebentar Mister cek dulu ya. Kemarin di lesson 11 ya Rami ya. iya, Coba Mister cek dulu lesson 11. Lesson 11 kemarin belajarnya. Sebentar Mister cek dulu. Atau masih ingat belajar apa Rami? hmm, Oh, menghitung itu ya segitiga persegi. iya, Iya, berarti belajar kesebangunan ya. Oke, nanti lesson 12 nih kayaknya ketemu Mister. Untuk nanti iya belajar keliling. Oke. Kalau gitu kita masuk dulu karena kemarin ada beberapa yang belum masuk ya Rami ya. Nah, nggak apa-apa kita balik dulu ke lesson iya, 7. Nah, nanti kita di sini bakal belajar bilangan asli dulu. Nggak apa-apa ya Rami ya. iya, Oke, sebentar. Nah, Mister karena hari ini kita ada dua pelajaran. Lesson 7 sama lesson 10, tapi di lesson 10 kalau misalnya nanti Rami lihat itu cuma ada satu tugas perhitungan lisan aja ya. Jadi nanti Mister coba kita gabungkan aja perhitungan lisan yang lesson 7 sama lesson 10. Oke, kita masuk perhitungan lisan. Rami ini kalau misalnya nih ada dua angka seperti ini ya, dua digit dalam penjumlahan 29 dengan 50. Nah, kalau dicara di Algonova, berarti kita bakal ada yang dipecah nih. Rami masih ingat nggak ya yang dipecah 29 atau 50? Kita sambil refresh ya. hmm, Yang tidak angka bulat 10, 20, 30. dua Berarti, sembilan, oke 29 kita pecah jadi berapa ya Rami ya? Ingat angka depannya angka puluhan, belakangnya satuan. Berarti di depan duanya jadi 20, 20 dengan 9, 9. Berarti nanti angka bulatnya kita jumlahkan 20 tambah 50. eh, 70, Oke, ditambah 9. 79, Oke, good job. Rami bisa ya? 20 dan 9. Jadinya 20 tambah 50, 70 ditambah 9, 79. Sama dengan yang ini, Rami. Jadi gimana? Yang mana kita bakal pecah? 84, 84 jadi berapa? 80 sama 4, Oke, good job. 80 dengan 4. Berarti 80 kita kurang dengan 60, 60. Jadi berapa? 20, Oke, nanti 4-nya kita apakan ya? Kita kurang atau kita tambah? tambah, Betul, Rami. Good job. 20 tambah 4, 24. Yuk, lanjut lagi, Rami. Kalau tadi yang angka 2 digit dengan angka 2 digit. Kalau sekarang yang angka 2 digit dengan angka 1 digit. Yang mana bakal kita pecah ya? eh, Masih ingat, kita pilih yang angka 1 digit. hmm, Oke. 1 digit kita lihat, kita pecah jadi berapa? Kita lihat angka terakhir di sini. Angka 7. Berarti huruf depannya huruf T. Berarti bakal sama dengan angka berapa yang huruf depannya T lagi? 3, Oke, berarti 6-nya pecah jadi 3 dengan berapa ya? 3, Oke, good job Rami. 3 dengan 3. Jadinya 37 tambah 3 40, ditambah 3. 43, Oke, berarti sekarang sama nih dengan pengurangan. Berarti yang kita pecah 63 dengan 7 yang mana ya? 7, 7 kita pecah jadi berapa? Ingat, kita mau buat dia jadi 60. Berarti nanti di sini ada angka berapa? Kalau 63 kita mau buat jadi angka bulat 60. Berarti 63 dikurang berapa ya?
3. Betul, berarti Rami di sini 3 dengan berapa ya? 4. 3 dengan 4 berarti 63 kurang 3 60 ya? Dikurang 4. 56. Oke, 56. Good job, Rami. Sekarang, ini masih ingat ya? Kalau penjumlahan, angkanya urutannya dibolak-balik atau urutannya kita ubah, hasilnya tetap sama. Ini namanya sifat apa ya? Komutatif. Betul, komutatif. Kalau ini dalam penjumlahan, ada misalnya ada 3 angka yang mau kita jumlah. Jadi, boleh duluan yang mana kita jumlah, itu hasilnya tetap sama. Ini namanya sifat apa ya? eh Asosiatif. Betul, Rami asosiatif. Good job. Yuk, lanjut lagi. Mister sudah masuk kesimpulan. Kita coba dulu latihan nih. Berarti kita coba ada 3 angka di sini. Kita coba dulu dengan asosiatif. Kita jumlahkan yang mana pasangannya? 48 dengan berapa ya? Biar lebih enak. 2. 2 berarti jadinya 50 tambah 17. eh 67. Oke, good job. Lanjut, Rami. Ini kita bakal jumlahkan pasangannya lagi. Pakai sifat asosiatif. Yang mana nih? 36. Sama 14. Oke, berarti 23 dengan 7 ya. 36 tambah 14 dulu berapa? eh 50. 50, 23 tambah 7. eh 30. Oke, jadinya 50 tambah 30. 80. Oke, good job Rami. Yuk, kalau sudah bisa, kita lanjut dulu ke platform nomor 20. Kemarin sudah sempat sama Mister ya di lesson 9 belajar operasi campuran? Iya. Iya, nanti kita coba dulu ya. Yang nanti di lesson 10, kalau bisa nanti kita langsung lanjut. Oke, kita masuk ke di lesson 7 nomor 20. Silakan diisi.
Oke, gue jawab Rami. Kita lanjut part 2. Yang terkecil yang ada angka tujuhnya. Oke, lanjut. Soal keduanya. Terbesar, tetapi tidak boleh ada angka 2, 4, dan 6. Oke, kita lanjut nomor 2, Rami. Tidak lebih besar. Oke, ada kata tidak lebih besar, urutan menaik. Oke, good job, Rami. Yuk, kita lanjut di bawahnya. Kita masuk ke lesson 10. Mau dicoba dulu? Boleh. Boleh, yuk. Kita coba dulu. Oke, titik berarti kali ya, Rami ya. Iya. Oke, lanjut nomor 2 dulu, Rami. Yang kurang.
Oke, lanjut. Nah, ada kata tidak ya, Rami ya. Iya. Oke, satu lagi. Macet, Mbak. Macet di perempatan. Mm-mm. Oh, gitu. Hmm. Ini sak ya. Sampai sini. Udah, udah yakin atau ada lagi? Ingat, lebih besar, Rami. Lebih besar dari 8. Berarti kita masukkan di antara tengahnya ya. 8 sampai 27. Oke. Oke, gue jawab Rami. Yuk, sekarang udah boleh stop share. Kita lanjut lagi. Oke. Kemarin sama kealiran bisa jawab semuanya nggak, Rami? Enggak. Nggak, ada beberapa. Sulitnya gimana? Mencari perseginya, persegi panjangnya. Iya. Menyatukan ya? Harus dicari-cari ya? Oke. Iya. Rami tahu nggak itu nanti masuknya di mana sih belajar itu? Itu nanti masuknya di kelas 7 SMP dan kelas 9 SMP. Tapi kalau misalnya Rami udah tahu itu lebih bagus. Apalagi misalnya kalau di SD itu bakal lebih cepat dalam perhitungan bentuk geometris. Oke, Rami, sekarang kita masuk dulu nih. Kita masuk ke bilangan asli dulu, nanti besok kita masuk lagi ke geometri ya. Poligon ya, Rami ya. Sekarang kita belajar bilangan asli dulu. Semisal, pertama, Mister punya 3 permen, oke. Terus ada teman Mister yang menambahkan 2 permen lagi. Sekarang jadinya berapa permen Mister? 5. Oke. Kalau misalnya Mister punya 5 permen, terus 3 diambil. Jadi sisanya berapa? 2. 2 berarti dikurang ya. Berarti 5 dikurang 3. Sekarang Rami, kalau misalnya Mister punya 2 permen hijau dan 4 permen warna pink. Total semua permen Mister ada berapa? 6. 6. Oke, berarti 2 ditambah 4. Oke, 6. Sekarang Mister punya tebak-tebakan dulu nih. Kalau misalnya bisa Rami hebat nih. Ada 3 putra di keluarga Pak Haji. Maksudnya di sini apa? Pak Haji punya 3 anak laki-laki. Anak laki-laki ya, Rami ya. Anak laki-laki. Oke. Nah, anak laki-laki nih. 3 putra. Nah, setiap anak laki-laki, oke, setiap anak laki-laki mempunyai adik perempuan. Sekarang pertanyaannya adalah, mempunyai adik perempuan maksudnya satu adik perempuan. Berapa banyak anak Pak Haji? Semuanya anak Pak Haji ada berapa ya? Berapa banyak anak dalam keluarga Pak Haji? Ditebak. 6. Oke, Rami 6 ya? Oke, sekarang kita coba Iya. kita, kita cari tahu apakah benar jawabannya 6. Sekarang Rami lihat di sini. Kalau Pak Haji punya 3 putra, otomatis Pak Haji ini punya 3 anak laki-laki. Kita anggap ini namanya siapa ya? Kita kasih nama Boy deh, anak pertamanya. Anak laki-laki pertama. Yang kedua kita kasih nama siapa ya? Julian deh, Julian. Oke, anak ketiga Pak Haji yang laki-laki kita kasih nama Xavier. Nah, oke. Sekarang ini adalah putra pertama Pak Haji, putra kedua Pak Haji, dan putra ketiga Pak Haji. Ingat, setiap anak ini berarti mereka bersaudara. Boy bersaudara dengan Julian, Julian juga bersaudara dengan Xavier. Sekarang, berarti kalau misalnya Boy ini setiap anak punya adik perempuan satu kan ya, Rami ya?
Berarti Boy ini punya berapa adik Iya. perempuan? Satu. Satu. Kita kasih nama siapa ya? Misalnya kasih nama Cherry deh. Oke. Sekarang kalau Rami lihat, Cherry ini berarti adiknya Boy. Karena mereka bersaudara. Sekarang, bagaimana Cherry dengan Julian? Apakah Cherry ini adiknya Julian? Iya. Iya. Apakah Cherry ini adiknya Xavier? Iya. Iya, karena mereka bersaudara ya. Boy bersaudara dengan Julian, Julian bersaudara dengan Xavier. Kalau Boy punya adik Cherry, otomatis Cherry ini juga adiknya Julian, Xavier Cherry ini juga adiknya Xavier. Iya kan? Otomatis kalau dilihat di sini, misalnya nih, si Boy ditanya, Boy, kamu punya adik perempuan nggak? Punya. Berapa adik perempuanmu, Boy? Satu. Siapa namanya? Cherry. Kalau misalnya Julian, oke, berarti Boy punya satu adik perempuan. Sekarang, misalnya Julian ditanya sama orang nih, Julian, kamu punya adik perempuan nggak? Punya. Berapa adik perempuanmu? Berapa adik perempuannya Julian, Rami? Satu. Satu. Siapa? Dari. Cherry. Kalau misalnya Safir ditanya lagi, oke, Boy punya satu adik perempuan, Cherry. Julian punya satu adik perempuan, Cherry. Xavier, kamu punya adik perempuan nggak? Hmm, Misalnya, punya. iya, siapa adik perempuannya? Ada berapa? Satu. Satu, Cherry lagi. Ya kan? Otomatis di sini, apakah setiap anak harus punya satu adik perempuan? Atau misalnya Mister tambah lagi, Julian punya adik sendiri perempuan, Xavier punya adik perempuan lagi? Nggak perlu ya? Karena setiap orang sudah punya, setiap anak laki-laki sudah punya satu adik perempuan. Siapa? Cherry. Jadi berapa anaknya Pak Haji? Empat. Empat. Sampai sini paham, Rami? Paham. Oh, Paham. oke. Good job, Rami. Sekarang, Mister mau tanya lagi. 3 tahun yang lalu, ini udah pernah nggak belajar ini di sekolah? Yang usia-usia? Belum. Belum, nanti bakal ketemu nih. 3 tahun lalu, Dimas berusia 16 tahun. Berarti 2 tahun yang lalu ya? Pertanyaannya adalah, berapa umurnya Dimas dalam 4 tahun yang akan datang dari sekarang? Dari tahun ini. 23. 23. Oke, good job Rami. 23. Kalau kita lihat, misalnya posisi kita sekarang di sini ya. Sekarang tahun ini. Kalau kita kembali ke 3 tahun yang lalu, berarti 16 ya. Nah, sekarang kita mau kembali lagi ke sekarang. Kalau sekarang itu maju atau mundur? Dari 3 tahun yang lalu menuju Eh, ke sekarang. maju. Maju, kalau maju ditambah atau dikurang ya umurnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah karena dia maju 3 tahun, otomatis 16 ditambah 3 jadinya 19, ya kan? Belas. Sekarang, kalau umurnya Dimas sekarang 19 tahun, pertanyaannya adalah berapa umurnya Dimas 4 tahun yang akan datang? Berarti kita maju lagi. Maju berapa tahun? Maju 4 tahun. Berarti umurnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Jadinya 19 ditambah 4, 23. Betul jawabannya Rami. Good job. Yuk, lanjut lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan yang umur Rami? Halo? Apakah jaringan Mister? Halo? Oh, udah. Oke. Rami, kita lanjut lagi ya.
Iya. Oke, sekarang ada dua jalan nih dari Desa Zara menuju Desa Gora. Berapa panjang rute terpendek yang dapat ditempuh dari Desa Zara ke Desa Gora? Berarti kita harus mencari jalanan lewat mana ya dari banyak jalur ini, tapi yang terpendek dari Desa Zara ke Desa Gora. Sekarang kita lihat dulu nih, dari Desa Zara menuju Desa Gora, kita lihat ada berapa banyak jalan sih yang bisa kita tempuh atau berapa rute yang bisa kita tempuh. Yang pertama, rute pertama dari Desa Zara, kalau misalnya di sini Rame lihat, dari Desa Zara menuju Desa Gora, pasti harus melewati Desa Yagoda. Oke? Sekarang, kalau kita mulai dari Desa Zara ke Desa Yagoda lewat atas, kemudian dari Desa Yagoda ke Desa Gora, kita harus melewati Desa Lipki. Itu berarti rute pertama. Rute kedua, dari Desa Zara ke Desa Yagoda kita lewat jalur atas, kemudian dari Desa Yagoda ke Desa Gora kita melewati jalur bawah. Oke, jalanan yang di bawah. Lanjut lagi, rute ketiga gimana, Mister? Dari Desa Zara menuju Desa Yagoda kita lewat bawah, kemudian dari Desa Yagoda ke Desa Gora kita lewat atas, harus melewati Desa Lipki. Sekarang rute keempat yang terakhir dari Desa Zara menuju Desa Yagoda kita lewat bawah. Kemudian kita lanjutkan dari Desa Yagoda ke Desa Gora lewat bawah lagi. Langsung menuju Desa Gora. Ada empat rute. Dari empat rute tersebut kita cari yang mana yang paling pendek atau terpendek. Sekarang sebelumnya, karena di sini ada dari Desa Yagoda menuju Desa Gora, kalau kita lewat atas pasti melewati Desa Lipki. Sekarang kita harus cari tahu dulu nih, berapa panjang dari Desa Yagoda ke Desa Gora kalau kita lewat Desa Lipki. Kalau Desa Yagoda ke Desa Lipki 17, lalu dari Desa Lipki ke Desa Gora 15. Jadi berapa ya panjang rute di atas? Ya, kalau kita melewati Desa Lipki, Eh, 43. oke, 43. Kalau misalnya dari sini saja, Rami, dari Desa Yagoda ke Desa Gora. Berarti 17 ditambah 15. 15. Berapa ya? 32. Oke, 32. Kita tahu ya, berarti jalur di atas atau rute di atas 32 panjangnya. Oke, sekarang berarti kita coba cari dulu yang terpendek. Karena kita diminta terpendek, kita pecah dulu nih. Dari Desa Zara menuju Desa Yagoda kita pilih. Kita mau lewat atas atau lewat bawah ya? Rami ya? Kalau kita diminta yang terpendek, di atas 21 kilometer, di bawah 23 kilometer. Lewat atas atau lewat bawah ya? Lewat atas. Lewat atas, betul Rami. Karena di atas lebih kecil angkanya ya. 21 lebih kecil dari 23. Good job, kita lewat atas. Sekarang dari Desa Yagoda menuju Desa Gora. Apakah kita harus melewati Desa Liki atau kita langsung lewat bawah menuju Desa Gora? Kita cari yang terpendek. Lewat bawah. Lewat bawah. Sekarang kita sudah dapat ya lewat bawah. Kalau kita sudah dapat, kita pertanyaannya tadi kita kembali lagi ke pertanyaan. Berapa panjang rute terpendek? Kita sudah dapat rute terpendek nih dari Desa Zara menuju Desa Gora. Berarti lewat atas sampai Desa Yagoda kita lewat bawah nih. Berarti berapa panjang rute terpendek kita dari Desa Zara ke Desa Gora? 52. Oke, good job Rami. 52. Mantap. Yuk lanjut lagi. Sekarang, ini agak sedikit complicated, tapi nggak apa-apa. Nanti dicoba dulu. Di sini ada Iqbal dengan Dimas. Kalau umurnya Iqbal ditambah umurnya Dimas, karena di sini bahasanya telah bersama selama 11 tahun ya. Nah, berarti di sini maksudnya gimana, Rami? Umurnya Iqbal ditambah umurnya Dimas jadinya 11 tahun. Oke, Iqbal ditambah umurnya Dimas 11 tahun. Pertanyaannya, berapa umur mereka akan bersama atau berapa gabungan umur Iqbal sama Dimas? 5 tahun? Maksudnya 5 tahun apa nih, Mister? Yang akan datang. Apa ya?
Rami paham maksud pertanyaannya? Hmm, Kalau umur Iqbal ditambah umur Dimas yang sekarang ya, jadinya 11. Terus pertanyaannya berapa umur gabungan umurnya Iqbal ditambah Dimas, tapi 5 tahun yang akan datang. 5 tahun dari sekarang. Misalnya ini tahun 2025 ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa gabungan umur Iqbal ya, sama Dimas 2030, 5 tahun yang akan datang. Bisa nggak ya, Rami ya? 16. Oke, 16. Oke, yuk sekarang kita coba nih. Sekarang, misalnya, Iqbal ditambah umurnya Dimas 11 tahun. Ini gabungan umurnya ya? Berarti Rami ya? 11 tahun. Iya, Bukan umurnya Iqbal, bukan umurnya Dimas. Berarti gabungan umurnya Iqbal ditambah Dimas 11 tahun. Sekarang, dalam 5 tahun yang akan datang, umurnya Iqbal bertambah atau berkurang? bertambah. Bertambah. Kalau kita maju 5 tahun berarti bertambah 5 Hmm, tahun. Begitu juga Dimas. Apakah Dimas bertambah umurnya? iya, Iya, bertambah 5 tahun. Nah, sekarang kalau kita lihat, berarti dari sini kita lihat jumlah umurnya Iqbal sama Dimas itu 11. Itu gabungannya. Dalam 5 tahun yang akan datang, gabungan ini bertambah atau berkurang? Pasti bertambah. Karena dalam 5 tahun yang akan datang, umur Iqbal bertambah, Dimas juga makin bertambah. Atau Iqbal makin tua, Dimas juga makin tua. Berarti bertambah berapa, Mister? Iqbal bertambah 5 tahun, Dimas bertambah 5 tahun. Otomatis gabungan umur 11 tahun ini, kita tambah berapa? 5 dari Iqbal, 5 dari Dimas. Jadinya 10. 11 tambah 10 jadi berapa? 21. 21. Betul tadi Rami. Tapi tadi Rami hanya menambahkan 5. Otomatis berarti hanya satu orang saja yang umurnya bertambah. Berarti Dimas tidak bertambah. Mau contoh lain, misalnya Mister kasih cara lain ya. Kalau Iqbal ditambah Dimas itu 11. Misalnya contoh, Rami mau Iqbal berapa, Dimas berapa. Kalau di jumlah mereka 11 umurnya. Iqbal 5. Iqbal 5, Dimas berapa? 6. Oke, ini berarti umur mereka sekarang ya. Nah, sekarang kalau Iqbal sekarang 5 tahun, 5 tahun yang akan datang umurnya Iqbal jadi berapa? 10. 10. Terus di sini juga Dimas berarti kalau 5 tahun yang akan datang jadi berapa? 11. Oke, sekarang 10 gabungannya pertanyaannya. 10 ditambah 11. 21. Oke, sama ya, Rami ya. Iya, Rami boleh pakai cara yang Rami bisa. Oke, kita lanjut. Kalau sudah paham, kita masuk ke platform nomor 21. Oke, sambil Mister bantu ya. Agen khusus melihat foto-foto lama. Ternyata Madam Rosa mempunyai jumlah saudara laki-laki dan perempuan sama banyaknya. Siapa yang lebih banyak di keluarga? Anak laki-laki atau anak perempuan? Hmm? Atau Rami lagi sedang keluar mobil? enggak. Oh enggak, masih di mobil ya? Iya, Oke, soalnya Mister lihat nggak ada Raminya nih. Nah, oh ya oke deh. Yuk lanjut Rami. Misalnya di sini kita lihat Madam Rosa berarti laki-laki atau perempuan ya?
Perempuan. Perempuan. Madam Rosa punya jumlah saudara laki-laki dan perempuan banyaknya sama atau sama banyaknya. Contohnya misalnya, Madam Rosa punya tiga saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan. Berarti di dalam keluarganya siapa yang lebih banyak, anak laki-laki atau anak perempuan ya? Eh, hmm, anak perempuan. Iya, anak perempuan. Berarti anak perempuan kita pilih. Setelah itu anak perempuannya lebih banyak berapa dari laki-lakinya ya? Eh, satu. Oke, betul. Yang bikin banyak adalah Madam Rosa ya. Oke, kita cek Rami good Iya. job. Lanjut. Ewan ditemukan foto-foto Ot yang diambil 8 tahun yang lalu. Oke. Dalam 5 tahun yang akan datang, Ot akan berusia 20 tahun. Pertanyaannya adalah berapa umurnya 8 tahun yang lalu? Kita cari dulu umur yang sekarang. Berapa umur yang sekarang? 15. Oke, kalau sekarang 15 berarti 8 tahun yang lalu berapa ya? 7. Oke, good job Rami. Lanjut nomor 3. Madam Rosa bersama Gwen, Olivia, dan Alora meniup balon untuk menghiasi museum. Setelah museum dihias, Madam Rosa mencatat jumlah balon yang ditiup setiap warga. Oke, di sini ada tabelnya nih, Rami ya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak balon yang ditiup Madam Rosa dan Gwen bersama-sama? Berarti gabungan punya Madam Rosa dan punya Gwen. Berarti di sini bola bisa kita ganti balon ya. Madam Rosa jumlah balonnya 28. Gwen 57. Berarti gabungan punya Gwen dan Madam Rosa berapa ya totalnya? Ah, 85. Oke. Oke, sekarang pertanyaannya Rami, siapa yang lebih banyak meledakkan balon atau jumlah balonnya meledakannya itu sebanyak yang mereka punya? Apakah siapa yang lebih banyak? Apakah gabungan Gwen dan Alora atau Olivia dan Madame Rosa? Siapa yang lebih banyak meledakkan balonnya? Yang punya balon lebih banyak siapa? Apakah gabungan Gwen dengan Alora atau Olivia dengan Madame Rosa? Gwen 57, Olivia 48, Alora 19, Olivia dan Madame Rosa, Alora 19, Madame Rosa 28. Cari dulu dua Gwen dan Alora. Berarti 57 tambah 19.
76. 76, oke 76. Bagaimana dengan Olivia dengan Madam Rosa? Eh, tujuh enam. Oke 76. Berarti kita pilih yang mana ya? Queen Alora, Olivia atau tidak ada? Karena mereka sama-sama nih angkanya. Banyaknya. Tidak ada. Oke tidak ada. Oke kita cek. Good job Rami. Lanjut nomor 4. Museum ini memiliki stand dengan pengumuman. Alora membaca di mimbar, ada 3 saudara kembar lahir di keluarga teman-temannya. Masing-masing dari mereka punya 2 saudara perempuan. Nah, berarti maksudnya gimana, Rami? 3 saudara kembar laki-laki ini masing-masing punya 2 saudara perempuan. Berarti jumlah anak di dalam keluarga tersebut berapa ya? Ada 3 anak laki-laki kembar, masing-masing punya 2 saudara perempuan. Berarti berapa ya anaknya semuanya? Masih ingat yang Pak Haji tadi? Masih. Iya. Lima. Oke, betul Rami. 5. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, dicoba dulu. Ini ada gamenya Scratch. Nanti dibaca dulu ya. Mulai klik bendera warna hijau. Oke, Rami. Oke, Jembalang itu ini ya penumpangnya ya. Iya. Berarti satu Jembalang keluar. Berarti keluar dari mana? Oke, kita tarik. Terus, oke. Oke.
Jadi berapa penumpangnya ya? Kalau misalnya hanya Mister X yang keluar, setelah itu nanti berangkat lagi, sisa berapa ya? Oke, diklik dulu Rami. Mantap. Oke, lanjut ke nomor 6. Mau dicoba dulu? Ini sama kayak tadi, bus. Saya kasih clue ya. Kalau naik berarti ditambah. Kalau dia turun berarti dikurang. Hati-hati ya Rami ya nanti menjawabnya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah penumpang dari halte kedua sampai halte ketiga? Berarti bukan sampai di halte ketiga ya, tapi masih di halte kedua. Ini masih dalam perjalanan ke halte ketiga. Berarti pertanyaan sampai pemberhentian kedua dulu. Bisa Rami? Hmm, enggak. Oh enggak. Oke, coba sekarang. Pertama, di dalam bus ada 24 penumpang. Oke. Sekarang dikatakan di pemberhentian pertama atau di halte pertama, 5 penumpang naik. Berarti sekarang dalam bus jadi berapa? Eh, 29. Oke, dan 9 penumpang turun. Sem- 9 penumpang turun berarti 9 itu berarti dia turunnya. Jadi berapa sekarang? 20. Oke, berarti dari halte pertama 20 mau menuju ke halte Dua. kedua. Oke. Pada saat sampai ke halte kedua, berarti pemberhentian kedua 11 penumpang turun. Berarti sekarang penumpangnya jadi berapa? 9. 9 7 naik. 16. 16. Oke, berarti dari halte kedua sampai ke halte ketiga itu 16. Sekarang di halte ketiga pada saat sudah berhenti, berarti 14 penumpang turun dan tidak ada yang naik. Berarti nanti setelah mau berangkat dari halte ketiga sisa berapa penumpang? 2. Dua. Oke, sekarang pertanyaannya kita lihat berapa jumlah penumpang bus dari halte kedua ke halte ketiga. Berarti dari halte kedua mau menuju ke halte ketiga tadi berapa penumpang? Eh, 16. Oke, good job. Lanjut, part 2. Nah, pertanyaan pada saat halte ketiga. Berarti pada saat mau berangkat ke halte ketiga, sisa berapa penumpang? Oke, good job, Rami. Ini enggak? Hmm. Lanjut. Oke. Dalam foto grup keluarganya, Ewan melihat sepupu kedua Lina dan Mia. Kini Lina dan Mia umurnya 15 tahun. Berapa umur mereka? Jumlah umurnya berarti gabungan umurnya Lina dan Mia 2 tahun yang lalu. Rami bisa yang ini? Bisa. Oke, coba dulu. Oke.
Mantap, Rami. Nice. Cepat banget. Yuk, lanjut. Di dalam bus, Pak Trudi bertemu dengan dua anak kembar. Ini ya, Iya. Dan dan Din. Oke, namanya Dan Din. Oke, masing-masing punya dua saudara laki-laki. Tapi sebelum itu nanti kan dimintain pindahkan ini anak ini ke dalam sini agar biar setiap masing-masing anak-anak punya dua saudara laki-laki. Pertanyaannya di sini coba kita lihat dulu. Sebelum kita tambahkan anak ini ke dalam sini ada berapa? Kita lihat dulu di sini. Misalnya, Dan kalau ditanya nih, kan dia punya saudara kembar, Din. Dan kamu punya saudara laki-laki ada berapa ya? Satu. Satu, si Din, ya kan? Sekarang, Din kalau ditanya, Din kamu punya saudara laki-laki nggak? Ada berapa? Satu. Satu sih Dan. Nah, sekarang berarti kalau mereka sudah masing-masing punya satu, berarti kita tinggal tambah berapa anak laki-laki biar mereka masing-masing punya dua saudara laki-laki. Oke, good job Rami. Nice. Lanjut, part 2. Berapa semua jumlah saudaranya? Oke, next. Nomor 9. Oke. Wisatawan mengunjungi museum tersebut. Di antaranya adalah saudara kembar Mila dan Lila. Nah, ini sama kayak bus tadi. Mila dan Lila saudara kembar, tapi ini perempuan. Sekarang, masing-masing dari mereka memiliki tiga saudara perempuan. Pertanyaannya berapa anak perempuan di keluarga mereka? Sama kayak tadi Rami. Tapi ini perempuan. Kalau tadi mintanya dua, dua aja kan, masing-masing punya dua. Sekarang masing-masing tiga. Berarti berapa saudaranya? Nah, Rami coba kita lihat. Sebelum itu, seperti yang tadi Mister bilang, Mila, kamu punya berapa saudara perempuan? Satu. Satu, si Lila. Lila berapa punya saudara perempuan? Satu, si Mila. Nah, masing-masing sudah punya satu saudara perempuan. Biar masing-masing punya tiga saudara perempuan, berarti tambah berapa? Dua. Iya, berarti semuanya berapa? Oke, nice, Rami. Nah, ini caranya masih ingat tadi yang dari Desa Zara ke Desa Goda, Iya. tapi ini diminta sekarang adalah tarifnya. Kita cari yang tarif termurah. Biaya termurah dari A ke B. Rami bisa mau coba sendiri atau Mister bantu? Eh, coba sendiri dulu. Oke, coba dulu deh. Mister kasih clue aja ya. Misalnya dari A ke C, kalau lewat D, berarti Rami coba tambahin dulu ini, dijumlah dulu dari A ke D ke C-nya. Nanti masing-masing dijumlahin dulu ya. Iya.
Rami sudah ketemu rutenya? Belum. Belum. Kalau dari A ke C, dari A ke C dulu deh. Lewat D atau lewat F ya? Eh, Kalau dari A ke C, kalau kita lewat D, berapa biayanya? 36. Oke, kalau lewat bawah, lewat F? 37. Oke, berarti sekarang Rami tinggal mencari. Kalau yang murah lewat mana ya? Lewat D atau lewat F? Udah sampai? Rami udah sampai? Udah. Oh, udah. Oke, ini mau mau di dalam mobil dulu, stay 4 soal lagi atau gimana? Atau mau keluar dulu? Di mobil aja dulu. Oke, di mobil aja dulu. Yuk, 4 dulu. Nanti kalau jeda, kita habis ini ada jeda sebentar. Nanti boleh deh. Share screen dulu. Rami, oke, good job. Tadi udah dapat ya Rami ya. Dari A ke C kita sudah dapat. Kita lewat D ya. 36. Iya. Paling murah sekarang. Rami cari deh. Dari C ke B. Berarti kita lewat mana ya? Lewat E atau lewat G? Yang lebih murah biayanya. Lewat E. Lewat E berapa? Berapa dolar? Eh, 34. 34. 4. Nah, berarti kalau kita sudah dapat nih, berarti dari A sampai B, kalau kita lewat D, terus dari C kita lewat E. Berarti sekarang berapa biaya paling murah dari A ke B? Oke, good job Rami. Yuk lanjut. Nomor 11, ada foto-foto kucing hewan di museum. 2 tahun lalu, berarti kita mundur ya. Gabungan umurnya Sim ditambah umurnya Opus 15 tahun. Itu 2 tahun yang lalu ya Rami ya. Umurnya Sim Iya. sekarang 13 tahun. Nah, kalau umurnya Sim sekarang 13 tahun, berarti 2 tahun yang lalu umurnya Sim berapa? 11. 11 berarti SIM di sini 11 ya. Nah, kalau 2 tahun yang lalu gabungan umurnya SIM ditambah Opus itu 15 berarti 2 tahun yang lalu umurnya Opus berapa? 4. 4 betul. Sekarang kita tahu umurnya Opus 4. Berarti 2 tahun yang lalu, kalau ini 2 tahun yang lalu, berarti sekarang berapa umurnya Opus? 6. Oke, sekarang 6. Umurnya Opus sekarang 6. Betul.
Rami umurnya Opus sekarang 6. Pertanyaannya adalah berapa tahun lagi Opus akan berumur 9 tahun? Kalau sekarang sudah 6, berapa tahun lagi biar jadi 9 tahun? 3. Oke, lanjut. Nah, sekarang Mister bacakan dulu ya. Ada 4 orang nih, Rami. Ada Alora, ada Gwen, ada Daun, ada Olivia. Kalau barangnya Olivia ditambah barangnya Gwen ditambah barangnya Olivia, mereka semua bawa 10 barang. Oke. Masing-masing mereka membawa jumlah barang yang berbeda. Berarti masing-masing membawa jumlah yang berbeda-beda. Alora membawa paling banyak. Olivia membawa paling sedikit. Sekarang ada pertanyaannya. Berapa banyak pameran yang dibawa Alora? Berapa banyak barang yang dibawa Alora? Di sini kotak kedua berapa banyak barang yang dibawa Olivia? Sekarang di sini berapa banyak pameran yang dibawa Gwen dengan Dawn? Pertanyaan kita lihat dulu di sini. Kita analisis dulu. Kalau Olivia membawa paling sedikit, berapa paling sedikit dibawa Olivia? Paling sedikit banget. Minimal bawa berapa sih? Paling sedikit. Iya, berarti Olivia kita isi mana Olivia? Rami. Kotak pertama, kotak kedua, atau kotak ketiga? Oke. Sekarang, karena tadi di sini semua orang, 4 orang ini kalau bawa barang ada 10 barang. Karena kita sudah tahu Olivia bawa satu, kita hilangkan Olivianya. Berarti sekarang barangnya jadi berapa? Eh, 9. Oke, barangnya jadi 9. Ada 3 orang, Alora, Queen dengan Dawn. Dia bawa, kalau kita jumlahkan ditambah jadi 9 ya. Iya. Oke, sekarang masih ingat nggak kemarin Rami masih cara kalau ada 3 angka yang berurutan. Kita tinggal Eh, bagi 3. 3. 9 kita bagi 3 jadi berapa? 3. 3. Berarti ada yang bawa 3. Sesudah angka 3 angka berapa? 4. Sebelum angka 3 2. 2. Oke, berarti ada yang bawa 2, ada yang bawa 3, ada yang bawa 4. Nah, kalau Alora bawa paling banyak, Alora bawa berapa berarti? 4. Oke, berarti sisanya berapa? Sisanya kalau sudah Olivia 1, Alora 4, berarti Queen sama Dawn berapa? Kalau kita jumlahkan. Berarti 4 sudah dibawa Alora ya? Berarti sisa 2 dan 3. Berarti berapa Queen dengan Dawn? Oke, gue jawab. Mantap Rami, 2 lagi. Yuk. Dalam foto yang diambil 5 tahun lalu, Fly dengan Toby kalau kita jumlah umurnya adalah 8 tahun. Dan 10 tahun lagi, berarti 10 tahun yang akan datang, Fly akan lebih tua dari Toby yang sekarang. Otomatis maksudnya apa? Umurnya Fly dengan Toby sama atau Fly dengan Toby seumuran. Nah, pertanyaannya berapa umur Toby sekarang? Ini kan 5 tahun yang lalu. Berarti kalau mereka umurnya sama, berarti Fly sama Toby berapa? Oke, gue jawab Rami. Cepat banget. Nice. Terakhir, sekarang. Selama berada di museum, Alora dan Olivia menerima 9 pesan. Kalau pesannya Alora ditambah pesannya Olivia ada 9. Olivia kalau ditambah Madame Rosa pesannya ada 10. Nah, sekarang Alora dengan Madame Rosa itu menerima pesan 11. Sekarang perhatikan di sini Rami. Kalau kita lihat, kalau jumlahnya Alora dengan Olivia, di sini ada Olivia sama Madame Rosa. Nah, kita hilangkan dulu nih.
Olivia sama Madam Rosa. Sekarang kita lihat di sini 9, di sini 10. Bedanya berarti berapa? 10 sama 9. Berarti Alora sama Madam Rosa beda berapa? 1. Beda satu. Ingat, kalau hanya berbeda satu berarti angkanya berurutan. Oke? Berarti kalau Alora sama Madam Rosa angkanya berurutan, kalau dijumlahin Alora tambah Madam Rosa itu 11, masih ingat nggak kemarin? Dua angka berurutan gimana cara carinya ya? Eh, Pertama kita kurang sa, 1. terus kita bagi 2. dua. Nanti dapat hasilnya, lalu hasil satunya lagi setelahnya. Berarti 11 kita kurang satu berapa? 10. Dibagi dua, 5. 5. Berarti ada yang bawa 5. Satunya lagi angka berapa setelah angka 5? 6. 6. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kalau Alora bawa 5, Madam Rosa bawa 6. Nah, berarti Olivia bawa berapa ya? Kalau Alora ditambah Olivia 9. Berarti Alora kan sudah dapat 5. Berarti Olivianya berapa ya? 4. Oke, berarti sudah dapat ya? Rami ya? Alora 4, Alora 5, Olivia 4, Madam Rosa 6. Berarti kita isi di sini. Oke, good job Rami. Well done. Berarti ini kita jeda dulu ya. Jeda Iya. dulu, keluar mobil dulu. Nanti setelah keluar mobil udah sampai nanti boleh on cam lagi. Nanti Mister tunggu, oke? Oke. Oke. Sudah, Mister sudah. Boleh on cam dulu, off cam dulu. Nanti Mister tunggu. Nggak jadi pindah, Mister. Oke, jadi pindah. Iya. Oke deh, tapi udah istirahat, udah minum, udah agak lega. Udah. Udah, oke. Kalau gitu kita masuk ke matematika rekreasi ya. Nanti kalau sempat Mister ada ajarin sedikit untuk
Ini ya kita belajar kayak Block Blast. Pernah tahu nggak ya mainan? Hmm, Main eh, kok Block Blast. oh, main juga Block Blast. Nanti kita ada belajar seperti itu. Nanti sama misal kalau kita sempat hari ini ya, tapi kita coba kerjakan dulu yang di platform nomor 22. Boleh? Iya, Oke. Rami main Roblox juga nggak? main. Main. Grow a Garden main nggak? Main. Oh iya. Oh, namanya Polyomino ya? Atau Polymino. Nanti kita belajar kalau sempat. Udah dapat semua seeds-nya nggak, Rami? Belum. Belum. Apa? Sugar apple ya? Paling susah ya? Iya, Sugar Apple. Iya, Mister belum juga dapat itu loh. Sugar apple. Kayaknya yang ini deh, Rami. Biar komplit ke sini dulu. Cerita yang di akhir. Nah, dibuka dulu. Mm-mm. Hmm. Nanti di next sampai akhir. Biar go to profile. Oke. Udah komplit. Lanjut. Ya. Memotret kelinci sebanyak 3 kali. Berarti Rami harus mencari 3 kelinci yang sama. Lihat dulu dari ciri-cirinya Rami. Kumisnya gimana, bulu di lehernya gimana, bentuk ekornya. Hati-hati Rami, ini tidak berkumis. Oke, oke, gue jawab Rami. Ini Mister Coret tidaknya ya. iya. Terry tidak suka jeruk atau orange ya. Baju warna orange. Gadis yang namanya dimulai dengan huruf yang sama. Berarti huruf depan sama huruf akhirnya sama. Itu menggunakan warna hijau. Oke. Nah, terus Mary tidak pakai warna orange. Oke. Oke, gue jawab Rami. Tunggu dulu. Oke. Nomor 3. Bisa Rami? Bisa. Oke.
Oke, good job. Susunlah angka dari kecil ke besar ya. Berarti yang ditunjuk lebih besar. Oke, dua soal lagi. Yang ditunjuk lebih besar ya, Rami ya. Oke, Rami bisa ya. Kalau trik dari Mister Rami, kalau misalnya ditunjuk lebih besar, dilihat ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti kalau yang ditunjuk lebih besar, berarti kalau lima-limanya menunjuk, semuanya menunjuk ke sini, berarti dia paling besar. Berarti sekarang kita kurang lagi satu. Kalau yang ditunjuknya ada empat, berarti terbesar kedua. Ini kan tunjuknya ada empat. Kalau ditunjuknya ada tiga, berarti yang terbesar kedua. Nah, nanti berarti setelah itu yang ditunjuk dua, berarti yang terbesar ketiga. Oke, gue jawab Rami. Diperhatikan dulu, dicoba dulu apakah bisa. Mister kasih clue ya, Rami ya. Yang di atas dicoba dulu, yang di bawah coba dulu, yang di tengah-tengah, yang di tengah-tengah ini adalah hasil. Oke. Yang ini dulu diapakan? Yang ini diapakan? Rami cari dulu diapakan ini dijumlah atau dikurang. Setelah itu lihat nanti ini hasilnya. Atau nanti kalau sudah minta bantuan Mister bilang ya. Iya. Oke.
Bisa, Rami. Lagi menghitung. Iya. Iya, oke. Rami bisa kasih clue ya. Ini berarti Iya. yang di tengah ini adalah hasil dari gabungan perhitungan yang di bawah ditambah perhitungan yang di atas. Atas tuh mana Mister ini bunga yang ini? 7 dengan 3, 16 dengan 6. Itu kalau kita jumlahkan hasilnya jadinya 14. Rami cari dulu deh. Ini 7 sama 3-nya diapakan ya? Dijumlah atau dikurang? Begitu juga dengan 16 dengan 6-nya. Dijumlah atau dikurang? Oke, coba kita coba dulu. Rami di sini. Coba kita kurang dulu deh. Kita coba pengurangan. 7 dikurang 3 berapa? Oh, udah nemu. Oke, coba. Oke. Coba kita cek. Oke. Good job, Rami. Perhitungan panjang, tapi suka. Kalau soal-soal begini suka nggak? Iya, suka. Iya, keren, Rami. Oke, dia ketemu ya. Jadi Rami diapakan nih, Rami? Kok bisa dapat? 9 kurang 8, Iya. terus 20 kurang 3, hasilnya dua-duanya ditambah. Oke, good job, Rami. Mantap. Keren, Rami. Bisa ya, berarti ya? Iya. Oke, kita udah selesai. Tugas-tugas kita udah selesai semua nih. Kita masuk ke kesimpulan dulu yuk, Rami. Yuk, sekarang Mister. Oke, Mister coba ganti dulu. Poliomino ini nanti kita belajar lagi. Sekarang Mister mau masuk ringkasan dulu. Oke, Rami udah belajar apa aja hari ini? Eh, Perhitungan, perhitungan lisan, bilangan asli, oke. sama Matematika, rekre. rekreasi. Oke, Mister mau tanya dulu nih. Berarti kalau misalnya angkanya dalam penjumlahan urutannya dibolak-balik, berarti sifat apa namanya?
komutatif, Oke, kalau misalnya lagi ada penjumlahan yang angkanya dijumlahkan duluan, apapun bilangannya, itu nanti hasilnya tetap sama. Berarti namanya sifat apa? asosiatif, Oke, good job. Rami, sekarang Mister mau tanya nih. Kalau misalnya ada dua angka yang berbeda satu, berarti dia angka yang urutan. Oke, caranya untuk mendapatkan dua angka yang berurutan gimana tadi caranya? Masih ingat nggak? Mm-mm. Dikurang satu, Dikurang satu, kemudian? eh, dibagi dua, Oke, nanti sudah dapat jawabannya, dapat satunya lagi gimana? ditambah satu. Oke, good job Rami ditambah satu. Kalau misalnya angka tiga berurutan, gimana cara mencarinya? Eh, dikurang satu, ditambah satu. Kalau tiga aja, langsung kita bagi. Kalau tiga angka berurutan, kalau tadi dua angka berurutan kita kurang satu. Kalau tiga angka berurutan kita tinggal bagi. Tiga, Oke, nanti berarti angkanya itu ada di mana? Di yang paling awal atau di tengah? di tengah. Oke, di tengah. Berarti nanti cari angka sebelum dan sesudahnya ya. Oke, Rami, sekarang Mister mau tanya Iya, nih. Kalau misalnya ada dua anak laki-laki, dia bersaudara. Kalau masing-masing punya dua anak laki-laki, dua saudara laki-laki, berarti semuanya ada berapa? empat. Oke, masih ingat yang tadi? Kalau ada dua anak laki-laki, dia bersaudara. Oke, untuk menjadi masing-masing punya dua saudara laki-laki, butuh berapa? Kalau sama-sama laki-laki nih. Satu. Oke, betul. Satu. Good job, Rami. Oke, hari ini ada yang sulit? Enggak. Oh, nggak ada. Oke, kita ketemu lagi kapan? Besok Besok di jam berapa? jam satu. Oke, good job, Rami. Sebelum itu kita foto dulu ya. Oke, bisa hitung. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, pakai efek sebentar. Mister juga pakai efek deh. Tunggu, Mister juga cari efeknya. Sudah? Udah siap, Rami? Belum. Belum. Cari dulu. Udah. Udah. Oke, sudah. Satu, dua, tiga. Oke, thank you, Rami. Rami boleh Mister ngomong dulu sama Mami? Boleh. Iya, boleh. Boleh. Gimana, Iya. Mister? Iya, Bunda aman So, untuk Raminya. Jadi tiga lesson oke. sudah ya, Bunda ya? Ya, berarti udah nggak ada kelas yang ketinggalan lagi ya, Mister ya? Iya, nggak ada, Bunda. Jadi besok Ah, langsung ikut di hari ikut. besok langsung poligon sama saya, Bunda. Ya, Iya, oke, Mister. makasih, Bunda. Oke, Makasih banyak, Rami Mister. hari ini udah 100% benar semua sudah, Bunda. Oke, Heeh, oke, berat. terima kasih, Mister. Cuma tinggal refresh aja kan, Bunda, karena ada berapa minggu yang tidak ikut jadi. Ketinggalan ya? Iya, Heeh, perlu di refresh aja, heeh. Bunda, tapi tadi udah bener semua. Oke, good job. Rami udah Oke, pintar oke, banget, siap. Bunda. Oke, Bunda, terima kasih. Terima kasih, Mister. Iya, saya tutup ya, Ya, Bunda ya. Iya. selamat hari Sabtu. Selamat hari Sabtu, Bunda. Happy Ya. weekend. Mari, Bunda. Ya.